Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhatri. Saat ini saya mengajar di Universitas Potensi Utama Medan pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, tepatnya pada program studi Informatika dan Sistem Informasi. Untuk saat ini saya mendapat amanah mengajar di beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Elektronika Bisnis atau e-Bisnis. Di dalam mengajar mata kuliah Elektronika Bisnis terdapat rencana pembelajaran semester atau dikenal sebagai RPS, yang mana di dalamnya ada CPL yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jangkanya adalah jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang kedua adalah memiliki kode etik, jujur, profesionalisme, memiliki integritas, dan memiliki jiwa nasionalis dan memiliki sikap religius. Selain CPL, ada juga CPMK yang harus dipenuhi dalam rencana pembelajaran semester. Yang pertama adalah memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan e-commerce, keuangan, dan pemasaran dalam suatu organisasi strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang kedua adalah mampu memahami kode etik seseorang dan jujur dalam bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Di dalam CPMK terdapat beberapa sub CPMK yang juga harus dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki kemampuan pengetahuan dasar tentang e-bisnis sejak dari jenis-jenis sampai dengan ruang lingkup di dalam organisasi dalam sebuah wirausaha. Yang kedua adalah memiliki kemampuan merencanakan sebuah bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang berbasis e-commerce sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Dan yang ketiga, mampu menerapkan studi kasus dan implementasi terhadap e-bisnis melalui tahapan-tahapan dalam menguasai aplikasi e-commerce yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Mampu memelihara aplikasi atau software e-commerce pada e-bisnis, mampu meningkatkan e-commerce dalam e-bisnis di suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah mampu menjaga etika, sikap dalam bisnis yang dibangun. Di dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS, ada materi pokok atau pembelajaran pokok yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan harus disampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang elektronika bisnis. Dan yang kedua, analisis peluang dalam menerapkan elektronika bisnis. Dan yang ketiga, menerapkan e-bisnis secara sederhana. Dan yang keempat, pengetahuan etika bisnis, serta yang terakhir adalah proyek pembuatan e-bisnis berbasis e-commerce menggunakan media bantu atau platform yang tersedia secara gratis di internet. Di dalam e-bisnis atau elektronika bisnis terdapat suatu istilah yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku usaha, yaitu brand ataupun branding, merupakan suatu karakteristik, simbol, ataupun sebuah istilah dari sebuah produk maupun jasa yang dapat disajikan sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jika tadi kita membahas tentang brand atau branding, sekarang kita membahas tentang digital branding, yang mana yaitu sebuah proses dalam membangun sebuah desain atau mendesain sebuah bisnis secara online melalui berbagai platform yang bentuknya adalah digital. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah Elektronika Bisnis menyesuaikan dengan RPS, saya memiliki 7 komponen utama dalam penilaian. Yang pertama adalah kehadiran 15%, tugas individu 15%, tugas kelompok 10%, presentasi project 15%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS-nya 20%. Dan selanjutnya saya akan membahas materi mata kuliah tentang elektronika bisnis di kelas. Dapat dilihat pada video berikut. Selamat pagi. Ini sudah pada hari ini ya, jadi saya ucapkan selamat karena kalian sudah hadir dan terima kasih sudah hadir di kelas saya. Namun ada baiknya untuk memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa. Bima Daniel, Dara Anggreni. Baik, saya sudah melakukan presensi. Dari 23 mahasiswa yang ada di kelas ini ternyata ada 2 orang yang tidak hadir.
Baik, untuk materi berikutnya kita akan masuk ke materi yang utama pada pembahasan pada hari ini, yaitu tentang branding. Oke, sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu apa itu branding? Oke, Dara, silakan. Menurut saya branding itu adalah merek. Branding adalah merek. Ada lagi? Saya Pak, menurut saya branding itu logo Pak. Branding adalah logo. Oke, bagus ya. Coba lihat di depan. Nah, berikut ada beberapa logo atau branding yang tadi sudah disebutkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih yang dimaksud dengan branding, sebelumnya saya mau tanya, ada beberapa logo yang di depan, kira-kira ada yang pernah pakai atau ada yang pernah tahu logo apa? Logo apa? Oke. FedEx itu apa? Kurir. Kurir atau ekspedisi? Ekspedisi, di depan ada ekspedisi. Oke. Nah, coba perhatikan ke depan. Kira-kira dari beberapa brand di depan atau logo yang ada di depan, ada yang pernah melihatnya atau mungkin tahu itu logo apa saja? Sari. Yang pertama, Indomie. Setelah itu, ada teh botol, BNI, kereta dan sebagainya. Nah, kira-kira Indomie brand atau logo? Sementara tadi pertanyaan kita adalah branding. Branding terkait dengan logo ataupun merek. Sekarang pertanyaannya adalah, Indomie itu logo atau merek? Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, berkaitan dengan branding tadi saya sudah tanyakan apa itu branding. Ada beberapa yang sudah jawab, yaitu terkait dengan branding. Ada yang mengatakan logo ataupun merek, ada juga yang logo. Nah, coba kita lihat penjelasan berikut secara umumnya berkaitan dengan brand. Branding merupakan suatu karakteristik atau dikenal sebagai simbol yang mana diistilahkan dari sebuah produk maupun jasa yang mana bisa digunakan sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi contoh nih, apakah angka 1 dengan angka 2 itu sama? Nah, inilah brand dari masing-masing dari sebuah simbol itu sendiri atau karakteristik sendiri. Nah, kira-kira dari saya contohkan yang berikut ini, apa yang hampir sama dengan huruf 1 atau angka 1? Selain huruf angka 1, angka apa yang hampir sama dengan angka 1? Angka 7. Nah, apakah ini sama? Pastinya berbeda, karena memang sudah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi secara umum, gambaran dari sebuah branding itu adalah sebuah karakter yang mana segala bentuk aktivitas komunikasinya untuk mempertahankan dan membangun sebuah entitas dari sebuah perusahaan biasa harus memiliki brand atau harus ada yang menjadi ikon tertentu dalam sebuah perusahaan sehingga tujuannya adalah untuk gampang dikenali banyak orang. Saya contohkan, misal ada logo kita di Indonesia ada seperti Indomie. Tadi saya sudah tampilkan logonya. Slogan dari Indomie apa? Seleraku. Nah, apakah seleraku dengan Indomie itu suatu brand? Yang mana slogan? Seleraku adalah slogan, sedangkan Indomie ya? Brandingnya. Oke, saya sebutkan satu produk lagi, misalnya adalah teh botol sosro. Tadi sudah saya tampilkan juga. Kira-kira teh botol sosro itu slogan atau brand? Lalu apa brand dari teh botol sosro? Brandnya tetap teh botol sosro. Lalu apa slogan dari teh botol sosro? Apapun makanannya, Teh botol sosro. Oke, nah jadi tadi kita sudah membahas tentang apa itu branding. Apa penjelasan secara umum dari branding? Karakteristik dari sebuah simbol untuk mengidentifikasikan atau sebuah simbol dari sebuah produk. Nah, berikutnya adalah tentang pengertian dari digital branding. Kalau tadi kita bahas pertama adalah brandingnya, fokus kita pada saat ini adalah tentang digital brandingnya. Coba, apa itu digital branding?
Nah, secara sederhananya adalah proses untuk membangun sebuah entitas untuk mendesain sebuah bisnis secara online melalui berbagai platform yang dapat digunakan. Contoh nih, kita berdagang di salah satu platform yang ada di e-commerce yang ada di Indonesia misalnya. Saya sebutkan contohnya seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Nah, kira-kira perlu nggak sebuah entitas atau sebuah simbol karakter di dalam sebuah toko online kita? Perlu. Alasannya kenapa? Apakah logo itu menjadi daya tarik? Yakin? Bukankah logo itu hanya sebagai daya ingat seseorang saja? Bahwasanya kita harus menjual produk apa? Kalau daya tarik saya kurang sependapat. Kenapa? Karena memang logo itu biasanya menjadi identitas. Saya sebutkan tadi misalnya contoh seperti logo seperti ini. Logo merek apa? Apakah ini menarik? Biasa saja. Tapi karena logonya seperti ini kan gampang mengingatnya bahwasanya itu logo Nike. Lalu dilihat dari produknya, kalian bisa melihat bahwasanya produk itu menarik atau tidak. Seperti itu. Jadi logo itu bukan berarti untuk daya tarik. Logo itu sebagai daya tarik untuk melihat, untuk mengingat maksudnya ya. Seperti itu. Ya baik, jadi kita sudah membahas tentang materi hari ini berkaitan dengan branding dan digital marketing. Nah, untuk fokus kita pada hari ini adalah branding dan digital brandingnya dulu. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan terkait dengan digital marketingnya. Nah, tadi masih ingat apa itu branding? Logo, simbol dan sebagainya. Nah, jadi tadi kita sudah bahas secara garis besar apa yang dimaksud dengan branding. Namun berikutnya kita akan membahas tentang secara umumnya apa definisi dari branding itu sendiri. Jadi sudah saya tampilkan yang mana branding adalah sebuah karakteristik ataupun simbol yang terdapat pada suatu produk yang kita sampaikan untuk menarik minat seseorang agar dapat dengan mudah mengingat produk yang kita miliki. Pertemuan hari ini, pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada minggu depan membahas tentang digital marketingnya. Jika hari ini membahas tentang digital branding ataupun branding, minggu berikutnya kita akan membahas tentang digital marketing. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.